tampilkan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, yuk anak-anak ibu minta berdiri terus kita nyanyi bersama-sama. Ibu putarkan ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Oke, anak-anak silakan duduk kembali. Kasih Bu. Ya, dulu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, coba periksa terlebih dahulu kerapian diri dan kebersihan kelasnya. Sudah bersih belum kelasnya? Sudah ya. Terus coba siapin terlebih dahulu alat tulisnya di atas meja. Sudah ya. Nah, Rika pakai alat tulisnya. Ada Bu, ada ya. Nah, pada hari ini siapa yang tidak hadir? Apakah hadir semua? Hadir ya. Oke. Untuk mengingat materi kita sebelumnya, kalian masih ingat tidak apa itu gagasan utama? Masih. Coba apa yuk inti dari sebuah paragraf bahasa? Oke, benar ya. Nah, jadi gagasan utama itu inti dari sebuah pembahasan. Terus biasanya gagasan utama itu letaknya di mana? Di awal. Di akhir paragraf. Oke. Terus kalau gagasan pendukung kalian ada yang tahu tidak? Gagasan pendukung. Ada tahu. Tidak tahu. Kalau tidak tahu, nah, Ibu hari ini kita akan mempelajari tentang tema 8, subtema 2 tentang teks non fiksi. Nah, di sini kita akan membahas tentang gagasan utama dan gagasan pendukung. Kalian simak ya materi yang Ibu jelaskan. Oke. Nah, ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, dengan membaca teks non fiksi, peserta didik dapat menganalisis gagasan utama dari sebuah teks non fiksi pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara dengan tepat. Tujuan yang kedua yaitu dengan membaca teks non fiksi, peserta didik dapat menentukan gagasan pendukung dari teks non fiksi pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara dengan tepat. Dan tujuan yang ketiga yaitu dengan berdiskusi mengenai teks non fiksi pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara, peserta didik dapat menyimpulkan isi teks dengan tepat. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah dengar belum apa itu teks non fiksi? Belum ya? Jadi anak-anak, teks non fiksi itu teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, realita tanpa mengada-ada atau hal yang benar terjadi dalam kehidupan. Contohnya apa coba? Artikel, berita, laporan. Oke, benar ya. Jadi contohnya itu ada artikel, berita, laporan, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke tentang teks non fiksi, terdiri dari beberapa paragraf. Jadi setiap paragraf itu anak-anak terdapat gagasan utama, baik tertulis ataupun tersurat maupun tersembunyi atau tersirat. Dan dalam sebuah teks terdapat beberapa paragraf. Di dalam satu paragraf terdapat satu gagasan utama dan beberapa gagasan pendukung. Nah,
kita masuk tentang apa tadi gagasan utama. Siapa coba yang mau baca gagasan utama yang apa? Ayo Dinda, ibu silakan. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Nah, benar ya. Jadi terus gagasan pendukung itu apa? Ayo. Kalimat yang bertujuan untuk menjelaskan gagasan Oke, Sally benar ya, pinter. Nah, kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendukung gagasan utama dan gagasan pendukung itu anak-anak ada 3. Yang pertama itu kita harus membaca paragraf dengan seksama. Yang kedua itu kita tentukan dulu topik atau kata kunci dari paragraf. Dan yang ketiga itu tentukan gagasan utama dan gagasan pendukungnya. Nah, contohnya ini ibu telah menyediakan 1 buah paragraf. Siapa coba yang mau membaca paragraf ini? Saya. Ayo Rika, silakan. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Negara Indonesia memiliki banyak suku, banyak ras dan budaya yang sangat beragam. Keberagaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Pulau-pulau di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Oke, jadi itu contoh paragrafnya ya anak-anak. Terus gagasan utamanya. Nah, jadi gagasan utama dari paragraf di atas itu adalah Indonesia memiliki keberagaman budaya. Nah, itu gagasan utamanya juga sama seperti kalimat utama. Jadi kita ambil dari awal paragraf. Dah. Sudah mulai. Udah mulai ya? 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Nah, sekarang gagasan pendukung dari kalimat paragraf di atas itu tadi anak-anak itu negara Indonesia memiliki keberagaman suku, ras, dan budaya. Dari kalimat tersebut kita dapat meringkasnya dengan menghilangkan kalimat yang berulang beberapa kalimat. Contohnya itu kata banyak kita ubah menjadi keberagaman karena keberagaman itu sudah mewakili kalimat banyak. Oke, itu sekian ya paparan materi yang telah ibu buat. Terus kalian kelihatannya sudah lesu ya. Nah, agar kalian bersemangat, ibu punya activity nih untuk kalian. Ayo semuanya berdiri dulu coba. Berdiri anak-anak. Nah, kalian sudah tahu belum activity tepuk semangat, sudah kan? Sudah. Ayo kita tepuk activity, tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Nah, sekarang ibu akan membentuk kalian menjadi 2 kelompok. Jadi setiap kelompok itu terdiri dari 2 orang, yaitu Sally dan Dinda dan Rika dan Ayu. Dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, untuk link LKPD-nya sudah ibu bagikan di grup kelas kita. Silakan kalian akses terlebih dahulu linknya. Untuk tampilannya seperti yang telah ibu tampilkan di depan ini ya anak-anak. Iya, Bu. Apakah kalian bisa mengaksesnya? Bisa, Bu. Nah, kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada ya. Kata 3. Apakah kalian sudah selesai mengerjakan Sudah, Bu. Sudah ya. Ayo siapa yang mau mempresentasikan hasilnya ke depan? Ayo dan Rika, silakan. Yang pada lembar pertama yaitu ada tentang gagasan utama. Dibaca dulu ya teksnya. Halo teman-teman, jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Jadi jawaban yang soal pertama itu menentukan gagasan utamanya. Jawabannya itu pertanyaan sektor strategis perekonomian negara. Oke, ya. Nah, sama tidak jawabannya? Sama ya. Terus yang kedua. Terus yang kedua soalnya itu 3 gagasan pendukung. Jawabannya yang pertama itu keuntungan lain sektor pertanian adalah penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Yang kedua sektor pertanian tanaman padi merupakan sumber pendapatan utama petani di Thailand.
Thailand, Vietnam maupun Kamboja. Yang ketiga, fluktuasi produksi beras tetap saja mereka alami. Sama? Terus yang terakhir itu Sekian dong. ayo gantian ringkasan bacaannya. Jadi nomor 3, ringkasan bacaan. Ringkasan bacaannya yaitu pertanian merupakan sektor yang sangat strategis untuk menumbuhkan perekonomian negara, khususnya bagi negara-negara berkembang kawasan Asia Tenggara. Sudah Bu? Sudah ya? Sama kan jawabannya? Oke, silakan duduk kembali. Makasih Bu. Makasih Bu. Oke, sama-sama tepuk tangan dulu ya semuanya. Nah, tadi kan kita telah mengerjakan LKPD. Dari pembelajaran kita tadi, hari ini kita telah belajar apa saja? Gagasan utama, gagasan pendukung. Oke, benar ya. Jadi hari ini kita telah belajar tentang gagasan utama dan gagasan pendukung. Coba kalau gagasan utama itu apa? Tidak. Suatu gagasan atau ide yang terdapat dalam pembahasan. Terus kalau gagasan pendukung siapa? Ayu. Kalimat yang bertujuan untuk menjelaskan gagasan pokok Bu. Oke, benar ya. Jadi hari ini kita telah belajar tentang gagasan utama dan gagasan pendukung. Nah, pada pembelajaran hari ini bagaimana perasaan kalian? Membosankan tidak ya. Oke, benar. Sebelum kita pulang, Ibu mempunyai evaluasi buat kalian. Nah, untuk link evaluasinya telah Ibu bagikan di grup kelas ya. Ya Bu. Nah, kalian kerjakan ya. Di situ ada 5 soal. Masih muter Bu. Oke, tunggu aja sinyalnya. Sudah masuk Bu, tapi tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Sudah selesai mengerjakan evaluasinya? Oke, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, siapa yang mau memimpin doanya? Saya. Oke, Dinda silakan. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, kita berada ya, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, amin. Jadi ketawa terus. Tiga. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, amin. Nah, sebelum selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini, Ibu tutup dengan wassalam.